Bang, kalau outdoor AC-nya overhead itu kenapa ya Bang? Kompresornya nggak mau nyala setelah dibuang freon, baru hidup kompresornya. Nah, teman-teman mengenai pertanyaan tadi, kenapa kompresornya mati setelah dibuang freon baru bisa nyala? Jadi begini teman-teman, R2 freon itu, R22, R32, R410 itu punya ukuran tekanan masing-masing ya. Jadi masing-masing ini punya ukuran tekanan idealnya. R22 tekanannya itu antara 60 sampai 80 PSI. R32 dan R410 itu punya tekanan ideal antara 140 sampai 160 PSI. Nah, pada saat di dalam AC, kita ngisi freon itu kan R22 nih. Nah, berarti kita isi antara 60 sampai 80 PSI. Pada saat kita isi, patokannya itu ampere. Ampere sesuai di nameplate ini. Nah, di nameplate ini 1,4 sampai 1,9 ya. Minimal 1,4, ampernya maksimal 1,9. Nah, begitu kita isi freon, freon dari tabung masuk nih. Kita buka cos, masuk, ampere di sini juga ikut naik. Set naik ya kan. Nah, kita isi sampai misalkan 60 atau 70, 70. Lalu di sininya ampernya berubah jadi 1,1. Ah, masih kurang ya kan karena di sini 1,4 minimal. Isi lagi, masukin lagi freon set. Setelah tekanan di 80, misalnya di manifold kebaca 80. Lalu di sini kebacanya 1,4 atau 1,5. Ya udah stop di situ ya. Itu udah tekanan idealnya, udah pas ukurannya, udah sinkron ya antara tekanan dan ampere. Nah, gimana jika kita kebanyakan isi freonnya? Nah, R22 ini 60 sampai 80. Lalu kita isi misalkan sampai 120 PSI misalkan ya, atau 100 PSI. Nah, otomatis ampere juga akan naik, teman-teman. Tadi ambang batasnya 1,9 ya, 1,4 minimal, 1,9 maksimal. Lalu kita isi sampai 120. Nah, di sini ampere bisa aja nyampe 2,5 gitu misalnya. Nah, 2,5 artinya udah ngelewatin ampere maksimalnya dia ya. Kalau 2,5 dikali 220. Nah, ini misalkan batas maksimal wattnya itu 500. Lalu kita isi sampai 2,5 ampere misalkan. Nah, wattnya itu bisa lebih dari 500 ampere. Maka si overhead, si kompresor ini overhead, kepanasan karena ampere tinggi ya, melewati batas kemampuannya dia. Maka overload akan memutus arus yang ke arah kompresor. Putus arus, maka kompresor nggak bisa bekerja karena diputus arus oleh di overload ini, diamanin oleh overload ya. Itulah makanya AC jadi nggak dingin. Nah, jadi tekanan freon itu nggak boleh kebanyakan, nggak boleh juga kurang. Ada ukuran masing-masing. Itulah kenapa yang pertanyaan abang tadi, setelah buang freon AC hidup lagi, karena pada saat dia misalkan di 100 PSI kita turunin jadi tekanan idealnya di 80 atau 60 ya, 65 60. Kita turunin, kita buang freon ya lewat sini, cos buang, maka ampere juga ikut turun. Turunnya tekanan, ampere juga ikut turun sampai ke misalkan tadi 2,5, lalu di sini 1,4, 1,9, lalu kita turunin sampai 1,9. Saya turunin, ampere turun 1,9, maka si overload ini akan membuka arus lagi karena si overload membaca bahwa arus ini udah pas untuk ke arah kompresor, dibuka lagi, hiduplah kompresor, maka AC bisa dingin lagi. Nah, teman-teman perlu perhatikan, teknisi bisa curang melalui tekanan ini, mereka bisa bermain di sana. Jadi mereka isi freon itu kebanyakan. Saat diisi banyak, maka kompresor ini overhead. Pada saat dipanggil, bisa aja mereka memvonis kompresor rusak. Padahal cuman dibuang freon aja, solusi cuman buang freon aja. Makanya teknisi itu harus punya ampere manifold. Jadi kalau teknisi isi freon cuman modal manifold doang nggak bisa ya. Karena patokan utamanya itu di ampere, ampere ini. Ada kalanya teknisi cuma isi manifold doang, tang ampere nggak ada. Harusnya kalau user juga punya sendiri ya, manifold sama tang ampere. Jadi user bisa ukur sendiri, minimal tang ampere lah. Dari tang ampere ini ketahuan. Yang penting pada saat teman-teman ukur ampere set, kompresor nyala nih ya. Nah, teman-teman cantelin tang ampere di salah satu kabel ini, terus lihat ampernya. Misalkan di sini nameplate ini 1,4, 1,9 maksimal. Lihat di sini. Kalau di sini misalkan 1,5 gitu. Oh ya berarti masih ideal. Freon masih ada, tekanan freon ada, dan kompresor masih normal. Itu. Jadi nggak bisa dibohongin ya. Banyak teknisi yang memanfaatkan trik curang dari tekanan freon agar kompresornya jadi overhead. Dibuang freonnya selesai. AC bisa ditawar untuk dibeli, jual lagi.